Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita di tahun yang baru ini. Hari kedua untuk materi bulan Januari 2024, minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Sebelum memulai persiapan kita akan bersama berdoa. Saya minta kesediaannya untuk yang tadi dipanggil Pak Puji, begitu ya. Jadi Bu Elisa tadi. Pak Puji mohon kesediaannya membuka di dalam doa, Pak Puji. Baik, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, sebelum kita akan persiapan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan semata, kami boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Tuhan yang sudah memelihara kami dari sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan diri untuk melayani Engkau, baik di kelas Immanuel maupun remaja, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Tuhan, Kau tolong berikan hikmat di dalamnya, hingga apapun yang boleh kami lakukan, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sempurnakan kiranya doa kami ini, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Matur nuwun, Pak Puji. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan melihat terlebih dahulu overview kita untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan ini, begitu ya. Dan kalau kita lihat selama bulan Januari ini, tema besarnya memang agak samar-samar ya kalau kita baca dan sempat melihat draft remaja yang edisi PDF itu. Sekali lagi mohon maaf, ada keterlambatan pencetakan ya, seperti biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Tema besarnya kalau di sana berbicara tentang iman, titik gitu aja. Nah, cuman kalau dilihat dari tema-temanya, kalau kita coba mengaitkan juga dengan konteks situasi kita di tahun baru ini, melihat juga konteks situasi anak-anak yang kita ajar, para remaja yang juga kita bimbing, maka sebenarnya bulan ini tema besarnya, payung besarnya itu adalah tentang iman yang benar kepada Tuhan. Nah, bagian temanya rekan-rekan adalah sebagai berikut. Yang minggu pertama, ini sekali lagi saya disclaimer lagi, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, temanya sebulan itu bahasa Inggris semua dan agak sulit untuk mungkin dipahami karena bisa jadi salah paham. Contohnya kayak minggu pertama, In God We Trust itu tuh sangat identik dengan dolar Amerika gitu ya. Tetapi maknanya sebenarnya bukan ke sana ternyata, supaya tidak terjadi ketersesatan begitu ya dalam memahami tema, maka saya coba terjemahkan semua temanya bahkan sampai ke yang minggu keempat karena cuma satu kata begitu ya. Yang minggu pertama tema kita adalah kepadamu aku berserah, judul aslinya In God We Trust begitu ya. Untuk minggu kedua ini susah banget gitu ya judulnya, Believing, Faith, Seeking, Understanding gitu ya. Saya coba terjemahkan, maka judulnya adalah iman yang mencari pemahaman. Memang understanding itu identik dengan pengertian gitu. Tapi kalau iman yang mencari pengertian aja kita cuma sekedar mengerti tapi tidak memahami. Nah, sebenarnya makna faith seeking understanding yang dikatakan oleh Agustinus ya, kalau nggak salah ini perkataannya Agustinus dari Hippo gitu kan. Kalau saya nggak salah antara Agustinus atau temennya satu lagi saya lupa gitu ya. Ini maksudnya adalah bahwa iman yang kita miliki, iman kepada Tuhan itu sebenarnya iman yang mengajak kita untuk mencari, untuk memahami iman itu. Makanya arti sebenarnya dari faith seeking understanding itu adalah yang lebih tepat iman yang mencari pemahaman. Gitu ya. Dimana iman percaya kita itu selalu menggoda kita untuk berusaha memahami Allah yang sulit untuk dipahami. Nah, untuk minggu ketiga temanya adalah percayalah kepadanya, judul aslinya trusting gitu ya. Cuman trusting
Dalam gramatika 2 minggu terakhir ini sebenarnya agak keliru gitu ya, karena doing dan trusting. Kalau sesuatu di dalam bahasa Inggris yang ditambahkan imbuhan ing, maka sebenarnya maksudnya itu sedang dilakukan gitu ya. Kalau trusting berarti artinya sedang percaya. Doing artinya sedang melakukan. Nggak mungkin kita jelasin ke anak-anak, tema kita minggu ini adalah sedang melakukan. Apa yang dilakukan? Makanya terjemahannya yang lebih tepat adalah percayalah kepadanya untuk minggu ketiga, dan minggu keempat yang menutup perjalanan kita di bulan Januari adalah lakukanlah kehendaknya. Sebenarnya maknanya ini lebih, doingnya ini kalau kita baca materinya, sempat membaca PDF-nya, materinya ini lebih artinya itu kayak sesuatu yang pernah saya bahas di persiapan sebelumnya, entah di bulan November atau di bulan Oktober begitu ya. Nyatakanlah firman-Nya. Itu sebenarnya, cuman kalau kita pakai temanya itu lagi kan kok kayaknya udah pernah gitu, padahal bahannya beda, ininya beda. Makanya di sini penekanannya lebih ke lakukanlah kehendaknya. Nah, kita akan mulai dari minggu pertama. Pak, bentar dulu Ya, Pak, Ci, bentar siap. dulu. Balikin lagi judulnya. Bentar, saya mundur, Ci. Nah, Ci. Bukan kepadamu aku berserah itu in God we surrender ya? Sebenarnya kalau baca dari materinya lebih ke berserah, Ci. Trust-nya ini kan percaya. Percayanya itu dalam wujud berserah, Ci, kalau di temanya, di bahan PDF-nya itu. Kalau kita baca semua tuh sampai bawah. Salah satu bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan adalah penyerahan diri. Itu ada di PDF itu saya baca. Bukannya iman itu dimulai dengan percaya ya Pak, bukan berserah. Iman itu kan bentuk percaya, Ci. Ya. Iman kan Iman itu kan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan. Pertama tentu bukan berserah dulu dong, mesti percaya dulu dong. Tapi kan kata Cici mah kepadamu aku percaya, dah. Terus yang kedua juga Cici mah susah iman yang mencari pemahaman mah. Mendingan mencari pemahaman iman gitu. Kalimatnya itu rada ribet tuh gitu. Mencari pemahaman iman. Mencari pemahaman iman, nggak salah tafsir tuh, Ci. Takutnya kan salah baca lagi. Iman yang mencari pemahaman gimana sih? Itu mah dibalik dari Google meren Pak. Iman yang mencari pemahaman. Memang faith seeking understanding artinya itu iman yang mencari pengertian, sebenarnya lebih ke situ. Cuman kan pengertiannya dalam bentuk pemahaman iman. Bagaimana kita memahami pemahaman iman, Pak. Pemahaman iman yang mencari pemahaman iman. Gimana teman-teman? Yang satu juga cuma lebih cerek kepadamu aku percaya. Coba kita ganti. Gak mungkin kita berserah kalau nggak percaya mah. Percaya dan berserah. Gitu. Tapi terserah sih. Terus yang kedua gue mau ngajari koran begitu mah kagak bisa. Aduh. Iman yang mencari pemahaman. Iman Kurnawan dong. Ya emang minggu pertama kan? Oh iya di Korem. Di rumahnya minggu pertama. Berarti lu Ning, nggak kenapa-napa Ning. Iman yang mencari pemahaman, Pak, kurang pas deh Pak, apa sih Pak? Ning cari kok iman, susah Ning. Iman yang mencari pengertian sih, itu faith seeking understanding, itu kata-katanya si... Pemahaman iman aja kali Pak. Pemahaman iman. Anselmus dari Canterbury, sorry. Itu dari bahasa Latin diterjemahkan, artinya kan faith seeking understanding. Faith seeking understanding, atau karena kan bahasa aslinya itu fides quaerens intellectum, artinya kan iman, fides itu kan iman gitu, quaerens tuh mencari, mengeksplor, kayak orang tuh ya nyari jalan gitulah. Iman yang mencari pengertian, atau bahkan faith seeking intelligence yang mencari apa tuh intelijensia. Udah kebenaran sejati dalam iman, Pak. Bisa juga sih. Coba lihat dulu aja penjabarannya Pak Sam gimana, Ci. Maksudnya Ci udah baca, Pugu. Ci udah baca sampai beres, coba sampai katam. Pak beli. Kadang Pak Sam kalau suka beda dari derap, kadang itu nggak sama gitu. Yang disampaikan nanti materinya biasanya kadang suka begitu pas sama. Emang agak sedikit dimodifikasi sih dari derap yang minggu sebenarnya minggu 1 sampai ke 4 sedikit saya modifikasi semua dari derap, karena kalau dibaca semua dari derap itu
kayak apa ya contohnya? Kalau kita bicara yang ini deh, yang kita ambil yang paling simpel, yang di minggu pertama gitu ya, In God We Trust. Pengenalannya tuh sederhana banget, iman terkait dengan pengalaman hidup, termasuk dengan pengalaman dengan sesama. Dalam kehidupan remaja seringkali ada rasa iri, sebenarnya jahat. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan remaja untuk tidak iri, melainkan percaya kepada Tuhan dengan melakukan yang baik, menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya saya pakai kata berserah di situ karena ada kata menyerahkan diri. Gitu. Dan bacaannya kalau Mazmur 37 itu kan Mazmur yang lagunya dikenal itu loh, Ci. Jangan marah pada Oh iya orang. itu lalu. Itu. Jangan marah pada orang yang berbuat itu ya. Nah, itu ya itu. Makanya lebih ke bukan kepercaya sebenarnya. Cuman kan masalahnya di bahasa Inggris trust itu selain dari kata percaya artinya juga berserah gitu ya. Ketika kita percaya kepada sesuatu, misalkan trust itu kan lebih artinya mempercayakan, kalau di dalam bahasa Inggris berarti kan artinya kita mempercayakan harta kepada orang untuk dikelola. Nah, berarti kan kita juga ada apa ya? Ada penyerahannya gitu loh. Tetap kita kasih gitu loh. Ada upaya kita untuk berserah. Gitu sih. Makanya tadi di translate ya akhirnya kepadamu aku berserah. Gitu sih. Dan kumaha bapak lah. Rada ribet sih memang si draft ini yang edisi bulan ini. Saya agak berjuang khususnya untuk bulan ini Bapak Ibu. Udah mana kayak bacaannya kemana gitu. Kayak Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. In God we trust. Apain kok trust kan percaya. Nah 37 ayat 9 ini kan jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Kunaon ini maksudnya gitu. Jadi memang ini Pak, mungkin rekan-rekan mungkin tadi benar kata Cirin, kita dengerin pemaparannya dulu, mungkin nanti dari temanya bisa dikembangkan dari pemaparan yang tadi disampaikan aja, Pak. Siap. Boleh. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke minggu yang pertama dengan judul Kepadamu Aku Berserah, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. Mungkin saya minta tolong Pak dibacakan, mau versi lagu juga boleh sih. Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Makasih Cik. Nah, dalam bacaan ini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Mazmur yang sangat dikenal ini, kalau kita lihat ini merupakan Mazmur Daud. Kalau kita lihat di ayat pertama keterangannya di situ, ini Mazmur yang berasal dari Daud, gubahannya Daud, di mana ini menjadi bagian dari pengajaran Daud kepada bangsa Israel. Mazmur juga tidak hanya berisi pujian, tapi juga ada pengajaran di situ ya. Pengajarannya apa yang mau ditekankan? Tentang supaya mereka tidak iri. Tidak iri kepada siapa? Tidak iri kepada orang yang berbuat curang maupun marah kepada mereka yang berbuat jahat. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian itu dikategorikan sebagai orang-orang fasik. Kehidupan orang-orang fasik itu akan berlalu dengan cepat. Jadi melalui bagian ini di dalam pengantarnya itu Daud mau bilang di bagian ayat 1 khususnya, jangan kita perhatiin orang-orang seperti itu. Jangan kita dongkol sama mereka, jangan kita ini udah. Karena apa? Karena mereka ini hidupnya akan berlalu dengan cepat. Dan kenapa Daud membuat Mazmur ini? Karena kecenderungan manusia, termasuk juga orang-orang yang diperintah olehnya,
rakyat Israel yang menjadi pimpinan Daud itu adalah ya ketika memang orang berbuat curang ya pasti mereka akan iri. Kok bisa dia seperti itu? Saya juga mau kayak gitu deh. Ketika mereka yang berbuat jahat ya pasti orang akan marah. Secara ringkas juga kalau kita lihat di ayat pertama, Daud itu hendak mengatakan orang yang seperti itu berbuat curang atau berbuat jahat, sudahlah, nggak usah diperhatikan terlalu dalam. Karena apa? Karena melalui bagian ini, Daud itu mengajak umat itu berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuhnya ditunjukkan lewat apa? Lewat fokus diri yang terarah kepada Tuhan. Jadi nggak lihat lagi kiri kanan. Nggak lihat lagi orang yang berbuat curang itu. Nggak marah kepada yang mereka yang berbuat jahat. Karena fokusnya adalah kepada Tuhan. Dan juga kalau kita ingat ada sebuah pengajaran di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan aja menerbitkan matahari baik kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Dan juga memberikan hujan kepada orang yang jahat, curang, fasik maupun orang yang hidup benar. Makanya di dalam bagian ini Daud mengajak umat untuk apa? Udah fokus saja kepada Tuhan. Jangan kita merasa iri. Ih, dia curang. Saya juga ngikut. Karena ketika kita iri kepada orang yang berbuat curang, kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa yang sama, melakukan kecurangan yang sama. Kalau kita marah kepada orang yang berbuat jahat, kadang-kadang kemarahan itu malah bukan menjadi sesuatu yang produktif. Membuat orang yang jahat itu malah makin menjadi-jadi. Atau bahkan membuat kita pun melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Makanya Daud mengatakan, berserah penuh kepada Tuhan. Serahkanlah. Diawali dengan kata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini menjadi sesuatu yang unik di ayat ini. Daud mengatakan bukan percaya dulu, tapi serahkanlah dulu dan percayalah kepadanya. Sebuah hal yang mungkin berbeda dengan pemahaman kita pada umumnya. Kalau kita percaya dulu baru kita menyerahkan, Daud mengatakan kalau kepada Tuhan, serahkanlah dulu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan adalah sosok yang memang bisa dipercaya dan sudah pasti terpercaya. Maka sudah nggak perlu lagi kita meragukan Tuhan, serahkan saja dan ia akan bertindak. Di ayat 6 bahkan dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, makanya juga Bapak Ibu di dalam bagian ini kita lihat, kalau mereka bisa berfokus penuh kepada Tuhan, menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan secara penuh, tidak memusingkan orang-orang yang mendukakan hati, ya mereka yang jahat dan berbuat curang, maka apa yang terjadi? Kualitas hidup mereka seumpama orang yang mewarisi negeri, yang artinya dalam bagian ini secara khusus orang yang mewarisi negeri itu maknanya adalah hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita lihat di ayat 9 gitu, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berfokus kepada Tuhan akan mewarisi negeri, akan hidup dalam damai sejahtera, akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menolongnya untuk bersuka cita, yang memampukannya untuk terus memuliakan nama Tuhan, baik dalam susah, senang, sakit, sehat, duka, maupun suka. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan kepada anak-anak dan remaja? Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau bicara tentang anak dan remaja, satu hal yang pasti muncul bicara tentang penyerahan diri adalah rasa insecure. Anak-anak kita merupakan anak-anak yang punya insekuritas atau ketidakamanan yang begitu tinggi, rasa tidak aman yang begitu tinggi. Kalau ada yang misalkan ada temennya yang punya sesuatu yang baru, mereka akan berusaha mengejarnya. Supaya mereka mempertahankan eksistensi, tetap dianggap oleh teman-temannya, oleh komunitasnya, oleh orang-orang di sekitarnya, maka kadang mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ketika rasa insecure ini muncul, terkadang membuat anak-anak kita, para remaja kita kehilangan arah hidup sebagai murid Kristus. Karena apa? Akhirnya mereka hanya berfokus kepada kompetitor mereka, kepada orang-orang sekitar mereka. Tidak terarah kepada Kristus.
Di mana sebenarnya harusnya sebagai murid Kristus, sebagai para hamba Tuhan, hidup kita terarah hanya kepada Tuhan saja, tidak terarah kepada yang lain-lain. Nah, maka dari itu melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak di awal tahun ini untuk mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang membuat mereka merasa insecure. Karena apa? Karena kadang hal-hal yang membuat mereka merasa insecure itu sesuatu yang sebenarnya ketika kita pikirin lagi, nggak salah dipikirin, ngapain urusan eksistensi kita pikirin. Toh ketika kita punya kualitas diri yang baik, kita akan bersinar dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur kita. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya, tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang membuat kita menjadi insecure, Tuhan akan bertindak dan apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang menunjukkan bahwa kalau kita berfokus kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, gak usah kita mikirin lagi soal eksistensi. Kita akan eksis dengan sendirinya. Kita akan jadi panutan dengan sendirinya. Karena apa? Hidup kita terarah kepada Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini, anak dan remaja bersedia mengarahkan fokus hidup mereka secara penuh untuk kemuliaan nama Tuhan lewat penyerahan diri mereka dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ini minggu pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, barangkali ada yang mau direspon terlebih dahulu, dipersilakan. Ada respon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Aman semua. Apa aman, Ci? Aman, Pak. Berarti temanya tetap ya, Bapak Ibu kayaknya lebih aman berserah kepadamu. Oke, kalau tidak ada respon kita akan lanjut ke minggu kedua, mana ini dengan tema iman yang mencari pemahaman, diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Saya minta tolong dalam kesempatan ini Mbak Ning untuk membacakan bagiannya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Silakan Mbak Ning. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Mbak Ning. Baik, kalau kita lihat bacaan yang singkat ini, ya ada. Oh, oke, lanjut. Bacaan yang singkat ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini merupakan surat pastoral Petrus ya, surat Petrus, surat pastoral Petrus kepada umat yang ia gembalakan, di mana seperti surat pastoral juga yang dilontarkan oleh Yakobus, oleh Paulus. Surat-surat ini merespons masalah-masalah terkait kehidupan umat. Jadi ini menjadi surat penggembalaan yang mengarahkan kehidupan umat. Nah, dalam bagian yang kita baca, isu yang mengemuka ini adalah tantangan untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Dengan memelihara iman yang terarah kepadanya, serta apa? Kesatuan jemaat di dalam kehidupan keseharian. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita menyempatkan waktu nanti membaca kisah para rasul gitu, mungkin di pasal-pasal setelah yang
Onesimus dibaptis itu, gitu ya, di daerah-daerah sana, kita bisa melihat bahwa arah misi ke-12 rasul, arah misi Petrus dan kawan-kawan itu bergeraknya kepada orang-orang Yahudi. Paulus itu bergeraknya kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, di situ disepakati. Dalam bagian ini, Petrus menyurati umat yang ia gembalakan, di mana orang-orang Yahudi, itu supaya mereka tetap kuat. Karena sebagai orang Yahudi Kristen, mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Yang pertama, identitas Kristen membuat mereka dilihat sebagai ancaman oleh pemerintah Romawi yang saat itu berkuasa. Dan yang kedua, oleh saudara-saudara mereka yang masih melakukan kebiasaan agama Yahudi, mereka tidak lagi dianggap. Ya. Jadi mereka mendapat tekanan yang begitu luar biasa, baik dari eksternal maupun dari internal. Oleh karenanya, Petrus menulis surat ini, kalau kita lihat diawali dengan sebuah pengakuan bahwa kuasa ilahi Allah itu menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Menekankan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tantangan yang kita hadapi ini berguna untuk semakin menolong kita supaya semakin mendekatkan diri dan mengenal Tuhan. Nah, di dalam bagian ini yang kita baca tadi ayat 5 sampai dengan 7, Petrus menekankan pentingnya menambahkan hal-hal baik dalam segala anugerah yang Tuhan berikan kepada umat. Kalau kita lihat seperti tahapan gitu ya, kalau kita lihat di sini kayak ada stage-stage-nya gitu ya. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya. Iman ditambahkan kebajikan. Kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Apakah sudah cukup? Belum. Masih ada lagi. Kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara ditambahkan juga kasih akan semua orang. Seperti kayak tahapan yang mengajak supaya umat itu tidak berhenti pada satu titik saja. Tidak cepat puas pada satu titik saja. Dan kalau kita lihat ketika hal-hal ini ditambah, itu akan memperlengkapi mereka. Menolong umat menjadi sebuah komunitas iman yang memahami maksud dan rancangan Tuhan, bahkan bergerak dan memiliki iman yang benar-benar mau terus mencari pemahaman. Dengan apa? Kesediaan menghadapi segala tantangan yang mereka hadapi. Nah, apa yang mau kita berikan tekanan pada anak-anak lewat cerita ini? Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, masa pra-remaja dan remaja bahkan sejak tahap usia sebelumnya, kalau sekarang psikologi perkembangan itu sudah ketinggalan zaman karena anak sudah begitu cepat gitu ya. Ini adalah masa para remaja untuk mengeksplorasi diri dan dunia sekitarnya, mengenal diri mereka, mengenal di mana mereka berada dan segala sesuatunya. Tapi dampaknya karena kadang terarah kepada hal-hal yang kurang baik gitu ya, kalau kata bahasa misalnya gitu ya, kurang patut untuk dieksplor begitu ya. Kecenderungan untuk mencari hal-hal yang baru ini kadang terarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan beriman pada Kristus. Walaupun mereka senang mengeksplorasi hal-hal baru, tetapi kalau untuk urusan iman percaya kepada Allah, mereka ya udahlah ya, yang penting berdoa, yang penting ke gereja. Sesuatu yang akhirnya menjadi tidak berkembang. Pengetahuan mereka mungkin bisa berkembang, ya, tetapi kepercayaan iman mereka, kalau pakai bahasanya Petrus ini adalah kebajikan di dalam iman itu jadi sesuatu yang mungkin akhirnya stagnan di situ-situ aja. Pengetahuan mereka sangat tinggi, tapi untuk mengenal dunia sekitarnya, mengenal iman percaya kepada Tuhan, menjadi ya di situ-situ aja posisinya, tidak dikembangkan. Ya, Tuhan itu adalah Allah, Dia pencipta langit dan bumi.
mengikut template pengakuan iman rasuli saja, tidak pernah mencoba menggali lebih dalam siapakah Tuhan buat saya, apa peran Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, makanya melalui materi ini kita mau coba mengingatkan dan mengajak anak-anak. Apa yang mau diingatkan, kita ingatin mereka. Jangan kita hanya explore itu sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip duniawi. Pengetahuan kita tentang ilmu, atau bahkan hal-hal yang mungkin, cobain ini deh. Gitu ya. Jangan hanya explore itu saja, tapi juga apa? Telusurilah dan milikilah pemahaman yang benar akan iman percaya kepada Kristus. Di mana penelusuran dan pencarian akan pengetahuan iman ini bisa kita lakukan lewat disiplin rohani yang harus benar-benar disiplin dilakukan menjadi gaya hidup kita. Bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi langkah hidup yang dilakukan secara otomatis. Berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan apa? Melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dan kita pahami bersama itu dalam kehidupan keseharian. Kita mau mengajak dan mendorong anak-anak kita, para remaja kita, untuk benar-benar memiliki pengetahuan yang komplit. Tidak hanya IQ-nya mantap, emosionalnya bisa terkendali, tapi spiritualnya agak naik turun, moralnya ya begitu-begitu, tapi semuanya harus bisa jadi balance. Dengan apa? Dengan semangat muda mereka yang mau cari tahu tentang iman mereka. Kenapa sih kita harus percaya kepada Allah yang Trinitas? Itu menjadi sesuatu hal yang akan membuat mereka semakin mendekatkan diri pada Tuhan, dan juga apa? Bisa memiliki kerinduan tersendiri bagi mereka untuk memberikan apa yang mereka miliki, kemampuan, talenta, dan segala rupa yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup mereka akan semakin terberkati. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini, harapannya juga adalah anak dan remaja bersedia untuk semakin mendalami iman mereka kepada Tuhan dengan apa? Indikatornya mau melakukan disiplin rohani. Ya, tadi disiplinnya berdoa, baca merenungkan firman Tuhan, melakukan firman-Nya yang semakin menambahkan hal-hal baik dalam karakter dan sikap diri mereka yang semakin memperlengkapi mereka. Itu materi minggu kedua. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan semua atau ada respon, silakan. Ya, Pak Puji, monggo. Jadi intinya iman itu tumbuh gitu ya. Jadi bisa tumbuh gitu ya. Jadi nggak stuck gitu ya. Dalam arti yang pengertian tadi, ya kalau kamu kelas Immanuel, nggak mungkin kamu kelas Immanuel terus. Kamu harus bisa tumbuh menjadi remaja yang bisa liturgos, terus menyanyi dan seterusnya. Itu istilahnya ada step by step gitu ya. Itu aja mungkin pengertiannya seperti itu, Pak Sam. Jadi Pak Puji, maksudnya itu iman itu betul adalah sesuatu yang terus bertumbuh. Tetapi iman itu juga menggerakkan kita untuk mau mendalami apa yang kita percaya tadi, apa yang kita imani tadi. Gitu. Tadi ilustrasi contohnya pas tuh. Kita kan nggak mungkin iman yang seperti anak-anak Immanuel saja. Kita nanti kelak akan naik ke remaja. Nanti kita akan jadi orang-orang muda. Kita nanti akan jadi orang-orang dewasa. Nanti kita pun akan jadi lansia. Setiap tahapan itu kan akan punya tantangannya tersendiri dan juga apa? Sesuatu yang juga mendorong kita untuk semakin melihat, punya pandangan yang makin luas. Oleh karena itu, kita harus mau dan berani mendalami iman kita kepada Tuhan di dalam setiap tahapan yang Tuhan hadirkan itu. Itu udah pas, udah pas tuh Pak yang intronya gitu. Tinggal ditambahin aja di belakangnya bahwa iman kita adalah sesuatu yang bertumbuh dan juga apa? Mengajak kita untuk semakin mengerti dan mendalami. Jangan pernah lelah baca Alkitab. Nah, basicnya nanti kita balikinnya ke situ. Jangan pernah lelah renungan. Jangan istilahnya melakukan, kalau misalnya setahu saya di Immanuel itu ada tugas untuk renungan gitu ya.
yang saya perhatikan kadang anak-anak suka merekap itu semua, karena tidak cuma di Immanuel sih, semua kelas sekolah minggu kita kasih tugas renungan. Kadang mereka itu rekap dari sekian minggu jebret gitu ya, totonya jadi gitu ya. Padahal kan harusnya setiap hari, karena apa? Karena yang namanya disiplin rohani itu kan berproses. Ya, jadi nggak bisa tuh direkap ya. Oke, hasilnya mungkin ya, baik in paper bagus gitu ya, tapi kan di dalam kesehariannya itu juga menjadi sebuah indikator yang bisa kita lihat. Mungkin gitu Pak Puji, bisa juga diarahin ke saat teduh yang harusnya step by step, bukannya dirapel. Nah ini juga benar nih Ci Irin, iman juga harus dinyatakan dalam perbuatan, itu lebih ke minggu keempat sih Ci, itu tekanan di minggu keempat juga. Gitu Pak Puji, kurang lebihnya. Ya, kalau saya tertarik dengan yang barusan disampaikan Pak Sam tadi tentang proses itu aja. Proses itu kan, wah itu pengertiannya panjang banget gitu. Makasih Pak Sam. Siap, sama-sama Pak Puji. Iman yang hidup adalah iman yang berproses untuk mencari pengertian tentang iman itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jika sudah tidak ada respon lagi, kita masuk kepada minggu ketiga dengan tema percayalah kepadanya. Bacaannya diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Dalam kesempatan ini mungkin saya minta bantuan Pak Her untuk boleh membacakannya. Silakan Pak. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Her. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat sekilas tentang bahan Alkitab yang singkat ini, kita memulai dengan sebuah kesadaran bahwa Amsal, kitab Amsal ini kan kitab yang berisi wejangan-wejangan, berisi hikmat. Biasanya pendek gitu ya, karena wejangan tuh nggak terlampau panjang lah. Dia ada premisnya gitu, kayak kita misalnya kita lihat dari ayat 1, gitu. Kita ambil contohnya Amsal 3 ayat 1 gitu ya. Premisnya apa? Dasarnya adalah, hai anakku jangan merupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena, nah, jikanya ini, karena apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau dipersingkat atau diringkas, maka jika engkau tidak melupakan ajaranku, engkau memelihara perintahku, maka engkau akan panjang umur, engkau akan lanjut usia, dan juga apa? Engkau akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya, seperti itu. Amsal. Dan Amsal 3 secara khusus kalau kita baca semua kutipan-kutipan pendek-pendeknya itu gitu ya, 2 ayat sampai 3 ayat gitu ya. Ini semuanya menekankan bahwa hikmat yang benar kepada Allah, premisnya gitu ya. Hikmat yang benar akan membawa berkat. Hikmat yang benar akan membawa berkat kepada setiap mereka yang memelihara hikmat itu. Hikmat yang benar, jika kita punya hikmat yang benar, maka hidup kita akan terberkati. Seperti itu, Amsal 3, premisnya begitu ya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat di ayat 5 sampai dengan 6, ini menjadi ayat yang wejangan yang menekankan pentingnya untuk percaya kepada Tuhan secara penuh. Ditunjukkan lewat sikap kita yang tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Kalau diringkas ayat 5 ini, jika kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu tidak akan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan kalau kamu tidak bersandar pada pengertianmu sendiri, kamu akan menjadi orang yang mengakui Tuhan di dalam segala yang kamu lakukan. Dan ketika kamu mengakui bahwa semuanya adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan. Ya. Jadi di dalam ayat 5 sampai dengan 6 ini ditekankan pentingnya
Dasarnya adalah percaya kepada Tuhan. Percayanya bukan percaya yang main-main, tetapi apa? Percaya dengan segenap hatimu, seutuh-utuhnya hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Ketika kita tidak bersandar pada pengertian sendiri dan kita percaya kepada Tuhan secara penuh, maka kita akan mengakui, kita akan menjadi orang yang mengakui bahwa, oh, ini semua bukan karena kuat dan kuasa saya, tetapi hanya karena kuat dan kuasa Tuhan. Ketika kita berani mengakui itu, maka Tuhan pun akan meluruskan jalan hidup kita. Akan membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Hidup yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita mengakui itu bukan kuasa saya. Itu semua hanya karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya dan Tuhan yang memakai saya untuk melakukan hal-hal itu. Dan hikmat dan pengetahuan inilah yang menuntun umat untuk bisa sampai kepada kesadaran. Ya. Kesadaran apa? Tuhan merancangkan segala sesuatu. Tuhanlah yang merancangkan semua. Bukan karena saya, tetapi hanya karena Tuhan semata. Dan juga apa? Ketika kita punya kesadaran seperti itu, umat punya kesadaran seperti itu, kita bisa mengakui. Kita bisa bilang dengan lega hati, nggak perlu dengan beban berat gitu ya, bukan untuk jatuh dan mencuri kemuliaan, enggak. Tapi ketika kita mengakui bahwa oh, ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja, itu diakui secara tulus, bukan sebuah kalimat yang formal, template atau bahkan yang tadi jatuh untuk menang gitu. Tapi benar-benar tulus diungkapkan bahwa semuanya terjadi, semua yang ada itu hanya karena seizin Tuhan saja. Apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja? Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tidak dapat dihindari. Zaman sekarang, anak-anak kita, generasi yang sekarang ini adalah generasi yang butuh afirmasi. Ya, bahasa serapan dari kata affirmation. Butuh pengakuan. Nggak di like satu orang aja itu bisa jadi bencana buat mereka di media sosial. Ya. Tolong like postingan saya dong, tolong ini di komen postingan saya, tolong di subscribe, di follow akun saya, media sosial saya, jangan cuma lihat doang dong. Ya. Anak-anak kita pada masa kini ya mungkin juga dengan generasi-generasi yang lain, ini kita menjadi generasi-generasi yang hidup haus akan afirmasi, haus akan pengakuan dari orang-orang sekitar mereka, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Anak-anak kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Makanya generasi sekarang rata-rata menjadi generasi yang caper. Karena apa? Mereka butuh hal itu, mereka butuh perhatian. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mereka jadi lupa. Ketika dapat pengakuan itu kan senang mereka. Mereka menjadi senang. Mereka menjadi bahagia, mereka jadi sukacita. Mereka dengan mudah mengatakan, oh saya bisa. Kenapa bisa seperti itu? Itu semua karena kerja keras saya. Ini semua karena ini saya. Mereka lupa untuk bersandar pada Tuhan. Karena apa? Ketika mendapatkan pengakuan itu dan dibanjiri oleh afirmasi, mereka jadi terlalu yakin, terlalu overpower. Terlalu yakin akan kemampuan sendiri. Jadinya apa? Menggampangkan. Ciri-ciri orang yang menggampangkan itu kan berarti orang yang terlalu yakin akan kemampuannya. Dia menggampangkan segala sesuatu. Akhirnya apa? Lupa buat bersandar sama Tuhan. Mereka lupa bahwa semua yang ada pada mereka itu hanya karena kehendak Tuhan saja. Nah, makanya melalui materi ini kita mau ajak anak-anak untuk melihat bahwa sikap hidup yang benar ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para hamba Tuhan di masa kini, yaitu adalah percaya Tuhan secara penuh. Bukan haus akan pujian untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi apa? Benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita mau mencoba menggugah anak-anak kita, para remaja kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan secara penuh dengan apa? Ketahuannya adalah mereka mengarahkan segala hal yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Paling sederhana Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah mulai berbicara, oh
ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan saya. Walaupun itu mungkin masih ya motivasinya masih formalitas gitu ya, tapi itu sudah menjadi langkah yang baik dan bisa menjadi indikator bahwa anak-anak kita sudah ya ingat bahwa itu semua yang mereka capai, semua yang mereka kerjakan bukan karena kemampuan mereka, tetapi hanya karena Tuhan saja. Nah, makanya tujuan dari materi ini harapannya anak dan remaja berani. Berani untuk apa? Berani untuk percaya kepada Tuhan secara penuh, dan kepercayaan itu ditunjukkan dengan sikap mereka yang tidak haus akan pujian bagi diri sendiri. Ini materi minggu ketiga, barangkali dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada respon, dipersilakan. Minggu ketiga di Immanuel itu siapa ya? Oh, iya. Oh, minggu kedua Pak Puji. Mitsi minggu ketiga. Minggu ketiga siapa ya Pak? Aman siapa Pak Her? Aman. Kunci. Mana? Aman. Kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Jika semua aman dan tidak ada respon lagi, kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir ya di minggu keempat di Immanuel, Katari, dan di remaja ini kakak kelas saya Pendeta Ivon gitu ya. Dengan tema lakukanlah kehendaknya, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Dalam kesempatan ini saya minta dengan hormat Mbak Ning boleh membacakan dari ayat 14 sampai dengan 26. Silakan, waktu dan tempat Mbak Ning. Tadi Ning kan udah. Udah ya? Itu belum Iya, tuh. maaf. Apa Udah. Erika? Berarti yang belum coba. Ning udah. Iya tahu. Maaf, Mbak Ning. Maaf. Erika mic-nya bisa dibuka. Udah nyampe belum tuh? Nyampe belum itu? Iya benar, pertanyaan udah nyampe belum? Ini soalnya tadi saya cek di chat sambil dengerin masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, mungkin yang belum Pak Puji udah. Cirin deh. Tari. Tari. Iya ya kalau Kak Irin. Kak Tari boleh deh, Kak Tari. Iya, suaranya belum dengeran. Silakan Kak Tari, waktu dan Iya, tempat. Pak. Yakobus 2 ayat berapa ya? Ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Kakak. Baik, rekan-rekan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di akhir bulan Januari ini, kalau kita lihat bahan Alkitabnya itu begitu jelas. Penjelasan Yakobus. Ini menjadi pengajaran Yakobus kepada umat Tuhan yang ia gembalakan. Apa intinya? Intinya jelas sekali bahwa iman itu seharusnya nyata. Bukan menjadi hal yang berhenti pada kata-kata atau pikiran, tapi benar-benar berdampaknya nyata. Jadi ada bukti nyatanya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka itu nyata di dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, karakter, semuanya kelihatan. Semuanya berdampak. Bukan cuman kita bilang, ya saya beriman kepada Tuhan, tapi hidupnya ya begitu-begitu, ya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, itu tidak baik. Nah, di dalam bagian ini, Yakobus juga mengingatkan, tanpa iman yang berdampak nyata dalam hidup, tidak mungkin identitas sebagai anak Allah akan menjadi nyata. Karena hanya akan menjadi omong kosong belaka. Sampai Yakobus itu pakai contoh banyak gitu ya di sini. Bukankah Abraham dibenarkan karena perbuatannya mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Sebuah perbuatan yang berat tetapi ia lakukan, ya. Lalu juga apa? Di sini kita lihat di bagian terakhir, Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Bapak Ibu, di sini Yakobus mengajarkan bahwa iman dengan perbuatan itu harusnya sejalan. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, gitu, pengakuan iman rasuli seperti yang kita katakan biasa di tiap minggu, maka harusnya perbuatan-perbuatan kita pun mencerminkan pengakuan iman kita itu. Tidak menjadi omong kosong belaka. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, ya kita juga mencerminkan itu gitu di dalam kehidupan keseharian kita. Iman yang benar kepada Allah adalah iman yang hidup, yang mengarahkan hidup seseorang supaya ia bisa melakukan kehendak Allah dengan berani dan sepenuh hati. Ketika kita punya iman yang benar kepada Allah, maka kita tidak ragu-ragu untuk melakukan kehendaknya. Kita tidak ragu, tidak takut untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan zaman mendera, tetapi iman itulah yang menolong kita untuk terus maju di dalam situasi, di dalam penyertaan Tuhan yang benar-benar ajaib dan menguatkan. Apa yang mau kita jadikan tekanan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagian besar dari anak-anak kita adalah keturunan Kristen. Atau ya kalau dibalik jadi Kristen keturunan pun masih bisa. Orang tuanya sebagian besar Kristen. Mungkin hanya sebagian kecil yang orang tuanya non-Kristen, lalu anaknya menjadi Kristen dan membawa orang tuanya kelak. Hanya sebagian kecil, tidak banyak. Mayoritas di kita adalah Kristen keturunan. Maupun ya yang memang mama papanya sudah Kristen. Nah, sekalipun telah lama menjadi murid Kristus, kita bisa lihat dari umur mereka, begitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, terkadang untuk hidup di dalam Kristus itu menjadi kesulitan tersendiri. Karena apa? Karena disadari maupun tidak, baik tua maupun muda, anak maupun lansia, setiap manusia memang menjadi nalurinya punya keterikatan dengan ekspektasi atau pencapaian duniawi. Hal ini menghalangi kita semua untuk menyatakan identitas sebagai anak Allah secara nyata dalam kehidupan keseharian.
kadang buat anak-anak kalau misalkan mereka hidup jujur, sesuai dengan firman Tuhan, melakukan ke-10 firman, sama teman-temannya dibilang, nggak asik kehidupan lu, terlalu lurus, terlalu sesuai firman Tuhan. Nah ketika dibilang kayak gitu, responnya anak-anak pasti, ya gini amat sih kehidupan gue, dibilang nggak asik lah. Emang lama-lama mereka pun mengafirmasi, ya nggak asik juga ya, kayaknya harus agak belok-belok dikit deh, melakukan pelanggaran ini, melakukan pelanggaran itu. Menjadi kesulitan tersendiri buat anak-anak kita, bahkan buat kita sendiri gitu ya, untuk benar-benar hidup dalam Kristus walaupun kita adalah murid Kristus. Makanya melalui materi ini kita mau mengajak dan mendorong anak-anak, para remaja kita untuk berani dan dengan sepenuh hati menyatakan iman percaya mereka tanpa ragu-ragu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah omong kosong belaka. Ketika bicara tentang Kristen, Bapak Ibu, kadang identitas Kristen itu dinyinyiri oleh banyak orang gitu ya. Katanya Kristen. Ya, ada sebuah lagu bahkan dulu agak lama, Kristen katanya gitu ya. Pelayanan di gereja ini itu, tapi apa? Di luarnya ya masih nggak mencerminkan apa yang di dalam, apa yang dia lakukan itu di dalam kehidupan imannya. Nah, di dalam bagian ini kita mau mengajak anak-anak untuk supaya apa yang menjadi kepercayaan kita itu harus berimbang dan nyata di dalam keseharian kita. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka nyatakanlah Kristus di dalam kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menganugerahkan keselamatan pada kita, nyatakanlah keselamatan itu lewat sikap kita, karakter kita, perkataan, pikiran, perbuatan kita yang mengedepankan kasih Allah yang menyelamatkan itu. Makanya tujuan dari materi ini di bulan Januari ini adalah anak dan remaja itu berani, mau, serta mampu menyatakan iman percaya kepada Allah lewat apa? Yang paling kelihatan indikatornya adalah perubahan hidup. Perubahan hidup yang ditunjukkan lewat apa? Karakter mereka, sikap mereka, tingkah laku mereka, semuanya mencerminkan Kristus. Ada alarmnya. Ketika mereka mulai membicarakan hal-hal yang tidak baik, indikatornya itu adalah ketika, ini udah mulai nggak baik, langsung berdiam diri. Itu udah menjadi anak yang mulai berproses untuk hidup di dalam Kristus. Nggak cuman menjadi murid Kristus, tapi hidup di dalam Kristus. Itu yang menjadi minggu keempat. Barangkali ada respon, Katari atau Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Aman, Katari? Sehari juga. Katari aman? Iya, Pak. Pak, kalau Ya. di yang PDF kan ada yang bagian lampiran tuh, Pak. Gimana? Yang apa sih ini bacanya bystander effect apa bystander effect? Bystander effect, ya. Bystander effect Nah, itu boleh nggak dipakai? Boleh aja sih, Kak. Bystander itu kan orang yang ketika ada sesuatu mereka nggak berdiam, mereka cuman diam aja ngeliatin, nggak ada tindakan pertolongan gitu ya. Bahkan mengontenkan itu gitu ya. Sekarang lagi ramai kan orang kecelakaan di tengah jalan, bukannya dibantuin malah direkamin. Ini laka lantas di sini gitu kan, bukannya diapain dulu. Itu bisa, boleh juga. Ya mau pakai yang ini kayaknya buat boleh. nanti. Boleh nggak? Bisa. Ya. Jangan berdiam diri intinya. Ada lagi, Katari? Udah sih, itu Pak. Oke, siap. Makasih. Bapak Ibu yang lain aman semua ya? Oke, aman, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah aman semua, maka ini demikianlah materi kita untuk bulan Januari 2024 ini. Untuk versi PDF-nya akan saya kirimkan sesegera mungkin pada hari ini. Rekamannya bisa ditonton di YouTube tercinta kita GKI Curug begitu ya.
Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akan menutup dalam doa. Adakah pengumuman dulu mungkin dari Ci Irin atau dari Mbak Ning? Enggak sih, Pak. Aman, Ci. Aman. Pokoknya jangan lupa ikut ibadah sebelum pelayanan di sekolah minggu. Siap. Siap, Kak Irin. Terima kasih. Baik. Mungkin yang penatua Pak Sam jangan keluar dulu sebentar mau ngomong. Oke. Siap. Baik, rekan-rekan, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan Januari ini ya Tuhan. Kami sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam diri kami. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan dan memperlengkapi kami untuk melakukan tugas dan panggilan pelayanan ini. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk boleh melakukan apa yang kami persiapkan ini dalam kehidupan keseharian kami terlebih dahulu, sebelum kelak kami akan mengajarkannya kepada para anak-anak maupun remaja kami. Jika sebentar kami akan berpisah atau melanjutkan kehidupan kami, berkatilah agar kehidupan kami hanya berpadanan dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih semua. Terima kasih Rin, terima kasih. Ya.